mendengarkan podcast ini. Untuk keadaan sementara di bumi, seseorang berusaha untuk memperoleh tempat yang baik. Tetapi mengapa untuk keadaan kekekalan hampir semua orang tidak peduli nasibnya? Dalam hal ini banyak orang sangat ceroboh. Dengan kecerobohan yang berakibat sangat fatal dan mengerikan. Terkait dengan hal ini, Tuhan Yesus menyampaikan satu pesan yang luar biasa. Yang saat ini kita harus mendengar dengan sungguh-sungguh. Matius pasal 16 ayat yang ke-26. Matius 16 ayat 26. Apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia, tetapi kehilangan nyawanya? Dan apakah yang dapat diberikannya sebagai ganti nyawanya? Saudara, pernyataan yang mulia Tuhan kita Yesus Kristus ini harus kita camkan dengan sungguh-sungguh. Apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia, tetapi kehilangan nyawanya? Dan apakah yang dapat diberikannya sebagai ganti nyawanya? Kata gunanya, sebenarnya dalam bahasa aslinya ini kata, bukan kata benda, saudaraku. Verb, dari kata otele, tesetai, ovelete setai. Ovelete setai. Saya tidak bermaksud mau menunjukkan yang saya pinter bisa bahasa Yunani. Saya mau memastikan bahwa apa yang saya katakan benar, supaya saudara mempercayainya. Ovelete setai. Kata ovelete setai memuat keterangan verb indicative future passive third person singular. Kata kerja dengan keterangan waktu future menyangkut waktu ke depan orang ketiga tunggal. Banyak orang tidak memikirkan bahwa semua yang dimilikinya sekarang sama sekali tidak dapat menolong keadaannya di kekekalan. Ceroboh, sangat ceroboh. Banyak orang tidak memikirkan bahwa semua yang dimilikinya sekarang sama sekali tidak dapat menolong keadaannya di kekekalan. Nah, terkait dengan hal ini kita juga mau mendengar pernyataan Tuhan dalam Yohanes pasal 6 dari ayat 26 dan ayat-ayat berikut, saudara. Yohanes pasal 6 ayat 26 dan ayat-ayat berikut. Yesus menjawab mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya kamu mencari aku, bukan karena kamu telah melihat tanda-tanda, melainkan karena kamu telah makan roti itu dan kamu kenyang." Sebentar. Saudara meteraikan ini di loh hati saudara. Sebenarnya Tuhan memberikan lembar buku kehidupan seseorang itu unlimited, tidak terhingga. Tetapi karena kejatuhan manusia ke dalam dosa, manusia hanya diberi kuota 70 lembar. Ini kalau dalam hitungan tahun. Kalau dalam hitungan hari sekitar 26.000 sekian hari. Nanti kita akan baca lagi. Biasanya orang mempersoalkan hidup. Bagaimana tahun depan, bagaimana 10 tahun, bagaimana 30 tahun, bagaimana 50 tahun. Tapi orang tidak memikirkan di sini. Kamu mencari aku bukan karena semeion, tanda-tanda, tapi karena roti. Bukan karena semeion. Semeion itu artinya petunjuk arah. Ke surga itu tidak gampang. Banyak orang berusaha tapi tidak masuk, kata firman Tuhan. Kamu harus tahu, semeion itu
ibarat peta, maksud saya ibarat peta harta karun. Cara membaca peta, cara membaca peta, cara membaca arah. Kamu mesti mencari aku karena mau tahu bagaimana arah hidupmu, bukan masalah-masalah dunia fana ini. Jangan berpikir masalah-masalah berat hidup itu adalah bagaimana kita memenuhi kebutuhan jasmani. Di sini sudah ada tatanan, saudaraku. Dan jangan mencoba untuk merusak tatanan itu. Yang kamu tabur, kamu tuai. Kalau saudara berkata, Pak, saya banyak utang, Pak. Pak, anak saya belum sekolah. Ada orang lebih susah dari saudara di luar sana. Mereka bisa menyelesaikannya. Maka firman Tuhan mengatakan bahwa pencobaan-pencobaan yang dialami kamu tidak melampaui kekuatan manusia, bukan kekuatan anak Allah. Semua manusia juga punya persoalan. Jangan saudara berpikir ikut Tuhan membuat kemudahan-kemudahan menjalani hidup. Itu sesat. Tuhan tidak membuat kemudahan-kemudahan hidup. Tuhan mau kita hidup dalam tatanan yang sudah ditegakkan, yang telah ditetapkan Tuhan. Mau kaya ya kerja keras, makan cukup ya kerja keras. Mau sehat ya pola makan, pola hidupmu yang baik, dan seterusnya. Jangan kita ke gereja supaya Tuhan merusak tatanan ini, nggak bisa. Meskinya saudara minta kesembuhan, malu loh. Kalau saudara tidak menjaga pola makan, pola hidup yang baik. Anda nggak boleh minta, Tuhan, aku minta keluargaku engkau pulihkan. Mulutmu jahat kepada pasangan hidupmu, tanganmu kasar kepada pasangan hidupmu, engkau tidak layak minta pemulihan keluarga. Ya Tuhan, berkati karirku. Engkau malas, engkau tidak bertanggung jawab, engkau tidak berhak minta berkat. Yang ini jangan dipersoalkan, dan gereja tidak boleh mengesankan ini seakan-akan sulit. Lalu pendeta bisa menjadi aktor yang bisa membuat Tuhan merusak tatanannya. Tuhan tidak akan bisa merusak dan merubah tatanannya. Jangan Anda percaya oknum-oknum yang berkata, saya doakan masalahmu apa. Nanti dulu. Dia harus menuai apa yang dia tabur kok. Jangan kita dibodohin yang begini-begini, saudara. Kalau saudara datang ke tempat ini, saya mau tunjukkan semeonnya. Bagaimana Anda bisa memiliki hidup yang nyaman di sini? Kalau untuk di dunia yang sementara 70 lembar, saudara berjuang bagaimana punya tempat tinggal yang nyaman dan baik. Mengapa untuk kekekalan Anda tidak berjuang lebih sungguh-sungguh? Coba, saudara. Hanya karena dikesankan di sini sulit, di sini perlu intervensi Tuhan. Anda tidak usah meminta Tuhan intervensi. Tuhan akan pasti intervensi pada tatanannya, bukan padamu kalau engkau tidak bisa diajak untuk masuk ke dalam kemuliaan kekal. Nah, tidak sedikit gereja yang menjual jasa di sini. Trennya begitu, happeningnya begitu. Tapi ya di hari terakhir ini akan makin ketahuan belangnya. Itu bukan Injil, itu bukan ajaran dari Tuhan Yesus. Bukan. Terus, bekerjalah bukan untuk makanan yang akan dapat binasa. Iya, jangan hanya untuk di sini. Melainkan untuk makanan yang bertahan sampai kepada hidup yang kekal, yang akan diberikan anak manusia kepadamu, sebab dialah yang disahkan oleh Bapa Allah dengan materainya. Ya, luar biasa loh kalimat ini. Diberikan anak manusia itu Tuhan Yesus kepadamu. Bekerja dulu baru diberi. Pakai kata disahkan lagi. Itu punya maksud kenapa mesti ditambahkan kata disahkan. Lihat bagaimana Tuhan Yesus menderita mati di kayu salib. Itu baru sah. Nanti Anda juga bisa sah kalau memenuhi apa yang Tuhan Yesus kehendaki untuk dilakukan. Banyak gereja sesat. Kalau saya ngomong begini orang sakit hati lalu.
Nggak usah lah Pak ngomong-ngomong begitu. Sebenarnya juga saya tidak mau mengatakan. Karena orang nanti akan malah resisten sebelum mendengar saya khutbah. Tapi kalau keburu jemaat itu meninggal dunia lalu nanti ketemu Tuhan. Dia berkata, Tuhan saya tidak tahu kalau ini sesat. Kamu dengarkan Erastus. Dia juga tidak ngomong kalau sesat. Maka saya beritahu itu sesat. Memang sesat di sini bukan berarti pasti bahwa masuk neraka. Enggak. Tapi pasti tidak membawa kepada keselamatan sesuai maksud Tuhan. Mengembalikan manusia ke rancangan semula. Kesesatan ini berpotensi membawa orang ke neraka. Berpotensi. Tapi enggak pasti. Kesesatan ini membuat seseorang tidak mencapai keselamatan yang dikehendaki Allah. Yaitu dikembalikan ke rancangan semula. Tuhan Yesus menasihati kita agar kita bekerja bukan untuk makanan yang akan dapat binasa. Teruskan. Lalu kata mereka kepadanya, apakah yang harus kami perbuat supaya kami mengerjakan pekerjaan yang dikehendaki Allah? Jawab Yesus kepada mereka, inilah pekerjaan yang dikehendaki Allah, yaitu hendaklah kamu percaya kepada Dia yang telah diutus Allah. Maka kata mereka kepadanya, tanda apakah yang engkau perbuat supaya dapat kami melihatnya dan percaya kepadamu? Oke. Inilah pekerjaan yang dikehendaki Allah, ergon, hendaklah kamu percaya kepada Dia yang telah diutus Allah. Bapak Ibu, percaya itu apa? Percaya atau yang kita juga sering sinonimkan dengan beriman, itu bukan hanya aktivitas nalar, mengakui status Yesus juru selamat, mengakui sejarahnya berarti beriman. Salah. Beriman itu tindakan. Tindakan. Orang yang percaya kepada Tuhan Yesus harus mengikuti jejak hidupnya. Sehingga sampai pada kehidupan yang mencapai level Tuhan. Level Yesus maksudnya. Pelayanan gereja harus hanya berorientasi pada hal ini. Tanpa memperdebatkan pandangan teologi yang bisa ditarik ke sana kemari seperti karet yang tak terbatas. Pengajaran firman Tuhan harus membuka pikiran untuk dapat mengerti bagaimana menjalani hidup yang Allah kehendaki sebagai persiapan untuk kehidupan kekal. Oleh sebab itu saudara, gereja harus memenuhi ini. Yang pertama, gereja harus memiliki kebenaran. Sekarang saudara sedang ada di sini belajar kebenaran. Pokoknya urusanmu yang pertama keluarga, bisnis. Setelah itu baru gereja. Yang lain bukan urusan. Kecuali Anda memang tidak bermaksud untuk memenuhi maksud keselamatan diberikan, yaitu dikembalikannya ke rancangan semula. Terserah situ mau apa. Tapi kalau saudara mau memenuhi maksud keselamatan diberikan, yaitu dikembalikan ke rancangan semula, urusanmu harus hanyalah pekerjaan, bisnis, cari uang, keluarga, baru gereja. Dua depan ini pun juga untuk Tuhan, saudara. Lembarmu hanya 70 lembar, berikutnya triliun. Makanya gereja orientasinya harus kebenaran. Yang pertama kebenaran, yang kedua teladan. Gereja harus punya orang-orang yang usianya 59 sampai 65. Mungkin harus punya usia 65 sampai ke atas. Lalu ada usia 50 sampai 59, 40 sampai 50, usia 30 sampai 40, 20 sampai 30, ini pemuda ya. Terus 15 sampai 20 remaja pemuda. Usianya macam-macam ya.
Harus ditemukan teladan orang tua yang seumur itu. Makanya aktivis, pengerja harus jadi teladan, contoh yang usia sekian. Nah, ini usia saya di sini. Yang usia 40-50 dewasa muda. Saya harus jadi teladan dari semua umur. Walaupun saya belum usia 60 tahun ke atas, tapi saya harus jadi teladan untuk semua umur. Jadi saya tua sebelum waktunya. Tapi sudah ya kepalang kalau saya mau nggak benar. Udah, saya harus berani berkata ikuti teladanku. Gereja harus begini. Nah, selama ini kan sekolah Alkitab, sudah sekolah Alkitab, lalu khotbah. Di sekolah Alkitab pun dosen-dosennya juga sering tidak menjadi model. Cuman pinter saja di ilmunya. Makanya banyak lulusan sekolah Alkitab itu ajaib. Lagunya aja. Makin tinggi gelarnya makin ajaib, saudara. Itu membuat saya kecewa. Makanya sekarang saya sudah memahami yang namanya sekolah Alkitab yang benar itu gereja. Saudara harus rajin mendengarkan pemberitaan kebenaran ini. Lalu jadi teladanlah kita para aktivisnya. Bapak ibu jadi teladan untuk anaknya, anak paling gede. Anak nomor 1 jadi teladan bagi adiknya, anak nomor 2. Anak nomor 2 jadi teladan untuk adiknya, adik berikut. Itu baru benar. Katakan amin. Kata gunanya, itu Matius pasal 16 ayat 26 tadi. Ternyata dalam terjemahan bahasa Yunani, untuk versi lain, ada 2 versi yang terkenal. Itu tidak future bentuknya, tetapi verb indicative present passive third person singular dari kata opheleitai. 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 Begini. Aduh, apa itu nggak rusak, Pak? Tidak. Itu Alkitab cerdas sekali. Yang satu mau menunjukkan bahwa mengapa kamu senang-senang sekarang tapi nanti kamu akan kehilangan segala kesenangan. Yang kedua mau menunjukkan apa yang kau miliki hari ini bagaimana bisa berguna untuk kekekalan kamu. Apa gunanya kamu memiliki semuanya hari ini tapi tidak berguna untuk kehidupan kekalmu nanti? Ini sesuatu yang dahsyat, Bapak Ibu. Saya sudah pernah bergumul, saya pertanyakan kepada Tuhan, ini mungkin subjektif di matamu, terserah. Kalau menurut saya itu yang saya peroleh. Saya pernah berdoa, Tuhan, gimana ya perasaan orang yang mati atau waktunya sudah habis harus mati. Orang ingin balik lagi. Kalau sudah mati di sini, dia ingin balik, ingin memperbaiki jalan hidupnya. Dia hanya punya kuota 7 lembar sampai oke deh 100 lembar deh. Jarang banget yang punya sampai 100. Di dalam Mazmur pasal yang ke-90 ayat 10, saudara. Mazmur pasal 90 ayat 10. Masa hidup kami 70 tahun. Ya. Dan jika kami kuat 80 tahun. Dan kebanggaannya adalah kesukaran dan penderitaan, sebab berlalunya buru-buru dan kami melayang lenyap. Ini kuotanya hanya 70 sampai 100. Lalu kebanggaannya, saya sebenarnya tidak suka kata ini. Kenapa kebanggaan sih? Tetapi kemudian saya lihat bahasa aslinya, rohab. Rohab hurufnya begini, saudara. Begini hurufnya, rohab. Bukan mosok saya bisa bahasa Ibrani. Saya mau meyakinkan yang saya ngomong ini benar. Rohab ini bahasa Inggrisnya arrogance. The object of pride. Objek kebanggaannya itu penderitaan.
Sebenarnya kata itu seperti sindiran. Bapak Ibu tahu dong, orang-orang tua kalau ngomong, rupanya dari dulu sampai sekarang sama. Misalnya, begini. Om sudah tua, ya beginilah orang tua. Dikit-dikit sakit, dikit-dikit sakit. Tuh kebanggaannya. Ya inilah orang tua, ya. Nggak bisa jalan jauh, tuh. Kebanggaannya. Ya inilah orang tua, nanti hari ini rematik, besok ginjalnya dicek, terjantungnya. Rupanya fisik kita kayak mobil, kan dipakai terus. Nah mobil bisa dicari spare partnya, tapi itu pun juga sudah tidak bagus. Apalah kalau manusia nggak bisa. Kalau sudah punya saraf urat-urat jantung udah lemas, nggak bisa diganti, nggak bisa. Saudaraku, jadi Bapak Ibu saudara-saudara, kebanggaannya begitu. Saya pernah memberitahukan di sini, kalau sudah tua itu sudah susah Pak. Mau pesta bagaimana hebatnya, nggak bisa. Duduk di kursi, mau jalan didorong, atau pakai tongkat, atau tongkat yang 4 biji. Ngerti nggak, hidup itu kuotanya 70. Lebih dari itu susah. Wah pesta hebat yang diundang restoran terlezat di Jakarta atau terlezat di Indonesia. Please deh, kalau tua nggak bisa makan. Om, satenya om, kolesterol. Udah nggak bisa. Om, sopnya om, darah tinggi. Minum aja om, manis enaknya. Diabetes mellitus. Om, keripiknya dia empeng, asam urat. Om, duduk aja deh om, ambeien. Kasihan kan? Om, biar terhibur nonton TV om, katarak. Kalau begitu biar seger deh om, keluar angin-angin, masuk angin. Kalau begitu om, masuk kotak aja. Kalau lembar buku di bumi yang dicatat 70 itu kita gunakan untuk kesenangan yang tidak membawa kita memperoleh roti yang tak dapat binasa. Waduh. Kalau 70 lembar ini kita gunakan untuk kesenangan yang tidak membawa kita kepada keselamatan abadi, betapa ruginya. Rugi sekali Pak. Lembar hidupmu ditutup di sini. Makanya orang masuk surga atau masuk neraka itu sudah kelihatan di sini. Saudara tidak boleh yakin selamat. Anda harus tahu selamat. Kepastian keselamatan itu bukan dari keyakinan. Kepastian keselamatan itu dari pengalaman, saudara. Memang dari yakin dulu. Yakin karena kebenaran secara kognitif. Dari keyakinan. Ini kan nalar, saudara. Ini kognitif, sama. Dari keyakinan ke pengalaman. Dari pengalaman kepada apa? Apa, saudara? Kepastian. Orang yang bisa berjalan di seutas tali yang membentang 2 gedung, apa modalnya dia? Keyakinan? Pengalaman. Dia udah latihan terus begini loh. Betul gak? Kalau yakin aja, jadi bergedel loh, jatuh ke bawah. Yakin bro masuk surga. Saudara mungkin berkata, Pak, kalau ilustrasi itu seutus tali dengan seorang akrobatik beda. Oh enggak, real. Allah itu hidup. Yuk jangan hanya yakin, alami Tuhan di sini. Makanya kalau saja sudah berdoa tiap hari 30 menit, setiap acara gereja yuk bisa hadir. Sebenarnya apa sih maksudnya? Kalau Anda nggak mau ya terserah, resiko ditanggung penumpang. Jadi saudara, surga atau neraka itu harus saudara rajut mulai sekarang. Kepastian itu bukan keyakinan semata-mata. Keyakinan itu baru awal, ini nalar dari pengalaman.
Ini orang mesti ketemu Tuhan langsung, bro. Nih orang berlutut nih, set ini Tuhan di sini nih, set nyambung. Kalau tidak kan semua hanya di dalam fantasi nalar, saudaraku. Amin, saudara. Ingat, minggu lalu saya mengajarkan sesuatu ya Bapak Ibu. Jangan, zaman beragama sudah selesai. Ini zaman kekristenan yang sejati berhubungan dengan Tuhan langsung. Ini agama. Ini kekristenan. Kalau orang di sini mau berhadapan dengan Allah, itu harus ada yang namanya sarananya. Ini ritual, seremonial, sama ini hukum. Ini apa? Tokoh. Harus ada tokoh jadi mediator, ada hukum. Jadi orang baik ini hukumnya, ini ritual seremonial. Tetapi kekristenan, saudara, ini langsung bro, salib yang menjadi jalannya. Mengalami, ini urusan dengan hukum, Allah diwakili hukum. Kalau ini the Lord is my law. Nih Bapak Ibu harus tahu nih. Ini bangsa-bangsa lain, ini Yahudi, ini orang percaya. Bangsa lain itu dihakimi menurut nurani. Mereka tidak punya hukum, Pak. Tetapi nurani mereka itu bisa memuat Taurat. Alkitab mengatakan bukan yang mendengar Taurat yang dibenarkan, tetapi orang yang melakukan Taurat. Taurat itu kan punya dua. Kasih Tuhan Allahmu dengan segenap hati. Hukum yang sama dengan itu sesama. Nah, bangsa-bangsa lain tidak mengenal Allah, tetapi ketika mengasihi sesama itu diperlakukan, dianggap itu perlakuan bagi Allah sendiri di sini. Kalau bagi orang Yahudi Taurat sesuai dengan Taurat, tapi nggak ada orang bisa melakukan hukum Taurat. Ada darah domba. Darah domba ini ditumpahkan kalau gagal. Tapi darah domba nggak bisa menyucikan. Salib. Darah Yesus. Ini vouchernya. Salib ini yang bisa menyucikan. Di sini yang menjadi hukum Tuhan. Oke. Orang harus cerdas memahami. Orang berkata, Pak, nuraninya mengasihi sesama, boleh masuk surga? Boleh. Tapi jadi anggota masyarakat. Tapi bagaimanapun dia juga pasti punya dosa lah Pak. Mengasihi sama tapi punya dosa. Kau pikir Abraham gak punya dosa? Abraham itu gundiknya banyak, ngerti gak? Hari ini sama si A, besok sama si B. A itu Ati, B itu Betty misalnya. C sama apa? Cynthia. Ini pinjam namanya, bukan nama saudara. Bukan saudara, ini orang lain ya. Nurani. Tapi pasti punya dosa Pak. Saya pikir Abraham gak punya dosa. Abraham itu dibenarkan juga karena nurutnya A, B, C, D, E, F, terus sampai Z. Tuhan tahu Abraham juga tidak bisa suci dalam kadar kesucian Allah. A, B, C, D, E. Nih, setiap kali yang diperintahkan Allah, Abraham lakukan. Abraham nggak tahu Taurat apa-apa, nggak ngerti. Tapi sampai A, B, C, D, E saja. Apa yang diperintahkan Tuhan dilakukan Abraham. Nah, kalau orang percaya, A, B, sampai Z, semua harus dilakukan. Sebab Tuhan hukumnya. Kalau ini Taurat, ya ada hukumnya lah Taurat ini. Kita punya iman harus beriman seperti Abraham. Apa itu iman? Apa itu percaya? Penurutan terhadap kehendak Allah. Kehendak yang mana? Kalau Abraham kehendak yang diberitahukan Tuhan kepadanya. Keluar Ur Kasdim, ganti nama, menyembelih anaknya Ishak, itu Abraham. Tapi kalau kita segenap kehendak Allah kita lakukan, maka standar kita adalah ini. The Lord is my law, menjadi tidak bercacat, tidak bercela. Mau diteruskan menjadi Kristen? Begini. Standar saudara di sini.
harus menampilkan watak karakter Tuhan. Makanya saya itu menyesal kenapa saya baru sekarang seperti ini. Seperti ini makanya gimana Pak? Dulu ya saudara, saya itu juga sembrono, sembarangan hidup ya. Tapi setelah saya mengerti betul kehendak Tuhan, saya baru tahu bahwa saya harus menjadi teladan. Teladan nih. Kalau orang-orang ini saudaraku boleh dimasukkan dalam kitab kehidupan. Ini kitab kehidupan. Nama-nama mereka tercatat. Kalau ini kitab kehidupan anak domba, beda. Ini dimuliakan bersama Yesus. Anda tercatat di sini, tidak cukup di sini. Makanya kekristenan itu sebenarnya luar biasa. Karena mencetak anak-anak Allah yang berperilaku sebagai anak-anak Allah. Jangan berpikir bahwa korban Yesus di kayu salib itu menghapus pengadilan. Tidak ada lagi hukuman atau tuntutan. Itu salah. Korban Yesus bukan meniadakan pengadilan, justru mengadakan pengadilan. Adanya korban Tuhan Yesus maka ada pengadilan. Kalau Tuhan Yesus tidak berkorban, semua ini binasa saudara, siapapun. Karena nggak ada salib. Binasa. Manusia mau baik bagaimanapun, semua masuk neraka. Tapi dengan salib Tuhan Yesus, mulai ada pengadilan. Walaupun mengasihi sesama Pak, punya dosa juga. Dia mati di kayu salib memikul untuk dosa-dosa orang ini. Abraham pasti punya dosa juga, dipikul di kayu salib. Jadi untuk orang ini, orang kelompok ini, yang penting tidak membahayakan sesamanya. Surga kalau ada teroris bahaya. Yang melukai sesama. Surga tempat di mana orang-orang yang mengasihi sama seperti diri sendiri. Tetapi yang di sini karena mengenal Allah harus mengasihi Tuhan dengan segenap hati, segenap jiwa, segenap akal budi. Ini berat. Anda ngerti gak saya ngomong apa ini? Loh, halo? Anda wajahnya innocent. Ngerti yang saya maksudkan? Dengan Yesus mati di kayu salib, pengadilan bisa digelar. Kalau tidak mati di kayu salib, nggak ada pengadilan, semua masuk neraka. Sudah neraka semua. Dengan ada pengadilan, keberadaan orang itu yang diadili. Memang keberadaan orang akan terwujud dalam kelakuan, betul. Tapi keberadaan itu. Nah untuk kelompok ini harus seperti Yesus. Seperti tidak sama dengan mirip. Tidak sama. Kalau Tuhan Yesus itu begini, kita itu begini. Mirip kan nih? Seperti enggak? Tidak. Dia harus berubah jadi begini. Nanti lama-lama berubah jadi begini. Sampai mulai seperti. Dosa semua dipikul di kayu salib. Tetapi hati harus dirubah bro. Jangan berpikir semua mati di kayu salib, semua udah beres, lunas. Yang dibayar lunas itu akibat perbuatan salahmu. Tapi keberadaanmu harus kamu rubah oleh anugerah Roh Kudus, Injil dan pembentukan Allah. Makanya ada gereja. Jadikan semua bangsa muridku, gembalakan mereka. Jangan Anda berkata keselamatan jadi karena perbuatan baik. Buset, orang bodoh bener. Perbuatan baik bagaimanapun tidak akan menyelamatkan kamu. Keselamatan karena salib Yesus. Tetapi dengan adanya salib ada pengadilan. Kalau nggak ada salib, nggak ada pengadilan. Semua masuk neraka. Tapi adanya salib ada pengadilan. Tapi tetap berbuat dosa Pak. Iya. Yang dilihat Tuhan keberadaannya. Dia membahayakan nggak untuk kerajaan Allah. Ketika aku lapar, kau berikan aku makan. Ketika aku haus, kau berikan aku minum. Boleh masuk jadi anggota masyarakat. Kalau yang ini harus seperti Tuhan Yesus. Paket saudara itu paket di sini. Darah Yesus tidak memberi saudara otomatis kemenangan. Tetapi potensi untuk menang.
Sama seperti orang tua kasih uang bukan supaya Anda punya gelar sarjana. Anda diberi uang orang tua dimasukkan sekolah. Uang dari orang tua itu adalah biaya kuliah. Anda gratis kuliah, bukan gratis dapat sarjana. Bukan gratis dapat gelar sarjana. Gratis sekolahnya. Jadi sarjana mesti belajar. Nah, banyak orang pikir kalau sudah percaya Yesus gratis menang. Gratis diwisuda. Akhirnya jadi anak dunia seperti anak dunia lain. Tidak beda hidupnya. Sudah ngerti maksudnya? Saudara kalau tidak merubah cara hidup saudara, masih terus begini, yang mana itu? Yang itu. Buku hidupmu ditutup. Tuhan itu tidak merancang manusia punya buku hidup kuotanya 70-100 tahun. Triliun. Tapi kalau di sini membahayakan bagi sama, ditutup, buang ke api. Ini kuburan ya. Watakmu itu mesti kau baca. Kalau yang hari ini masih kejam, nipu orang, korupsi, selingkuh, pasti masuk neraka. Biar Anda ke gereja hari ini, you pasti masuk neraka. Terima suap, you pasti masuk neraka. Ya tapi sudah minta ampun Pak. Setelah nyolong kau minta ampun, duitnya kau makan. Orang berpikir dengan zaman anugerah, Tuhan itu jadi lembek terhadap dosa. Dosa tidak ditanggapi langsung hari ini. Murka Allah dikumpulkan. Paham gak saudara? Ini semua Alkitabiah. Yang suka nyolong, terima suap, yuk bertobat. Bertobat. Yang lain juga begitu Pak. Yang lain mau masuk neraka, lu mau ikut terserah situ deh. Jangan. Udah punya istri pacaran lagi. Lu kalau gak berhenti awas. Lu masuk neraka. Istrinya lihat, SMS siapa Pak? Ini nih nyasar nih. Masuk SMS nyasar tiap hari. Gadget macam apa yang terima nyasar-nyasaran begini? Akhirnya istrinya Tuhan bilang, Bang, SMS siapa itu Bang? Aduh Pak udah. Kalau Anda terlanjur jatuh cinta lagi, you gak bisa putuskan. Apalagi udah terbiasa seks bebas. Itu kayak candu, kayak Dracula, monster dalam dirimu yang minta darah terus. Sampai kau masuk neraka. Matikan itu sakit, gak apa-apa. Tapi selamat panjang bro. Yang amin ibu-ibu bapak-bapak gak mau amin. Tuh gimana? Coba bapak-bapak amin. Bukannya amin yang lembut, amin Pak. Maksudnya gak mau ditegur lah. Aduh saudara, ibu-ibu juga. Ada ibu-ibu yang punya roh pemikat. Roh pesona. Memang dia tidak bermaksud mau selingkuh. Tapi caramu, kenes-kenesmu, kamu memikat orang. Tapi kita kan udah komitmen mau jadi teladan. Saya siang malam bareng-bareng dengan sahabat-sahabat saya. Kalau cewek lewat ngomong apa, mereka pasti lihat cara mata saya melihat, cara saya menghadapi. Kebaca dong kalau orang genit. Saudara kita bertobat ya. Ayo apapun yang tidak berkenan di hadapan Tuhan, ayo. Jangan kau punya buku berhenti di sini ditutup dibuang ke neraka. Ini neraka ini. Biasa gambar biar takut. Jangan saudara bilang tolong di tangan-tangan ini. Tolong. Ini kepala doang, tangannya ke atas ini. Tapi kalau saudara punya kehidupan benar, dibangun di sini, Anda akan dibawa Tuhan ke sana. Nih, sana. Ke surga. Saudara jangan bilang nanti aja Pak. Urusan hari ini, gak besok. Jangan kamu pulang sebelum bertobat. Jangan keluar ruangan sebelum bertobat, awas. Jangan sampai digampar malaikat mati di sini. Yang repot saya. Kalau mati di luar sana. Kita mau berubah gak ya? Tuh ibu-ibu tuh aminnya banyak. Bapak-bapak yang kurang amin. Saya mau bertobat. Saudara bangun ini. Apa sih ya? Saudara sini kalau sudah hidup benar di sini. Kematian itu menyenangkan. Itu mati harus senyum. Tidak boleh.
Ada yang mati sampai histeris, sampai pingsan-pingsan. Nggak boleh. Ya paling udah setelah itu udah selesai kebaktian, udah tutup peti terus makan kuasi, ketawa-ketawa. Ayo. Cuma sampai plok. Akhirnya yang mati 2. Memang yang mati 2 itu untungnya ada, lebih ngirit. Karena satu peti jadi 2 di sini sekalian. Saudara mesti, aduh, jangan takut mati lagi. Engkau pasti tidak beres. Orang yang takut dan khawatir, orang yang tidak menghormati Tuhan. Takut apa? Tuhan itu Bapak kita. Takut mati. Loh, memang rumahmu di sana kok. Takut. Kan ada anak-anak yang kalau sudah main-main terus saya pulang, gak mau. Loh, ini mall bukan rumahmu, nak. Terus mbak tolong omelin anak saya, mbak. Aduh, jadi gak enak nih anak kesini diomel-omelin. Dia gak mau pulang, mbak. Udah ya dek, ini mau tutup ya. Udah malam ya. Anaknya, belum. Tuh masih main orang-orang. Tuh, dia gak mau pulang. Dia gak mau pulang dia. Dia gak mau pulang, kenapa? Dia senang main. Orang tua jadi, tapi kalau Tuhan, ayo pulang nak. Gak mau selalu di sini. Ayo nak. Gak mau Tuhan. Ayo nak. Gak mau. Ya udah. Ditinggal loh. Kecemama Tuhan. Kan ada keadilan. Ditinggal saudara. Makanya kalau orang Kristen yang benar ya, itu jalan dengan Tuhan. Mengalami Tuhan. Mengalami bro. Di pesawat guru. Saya Tuhan. Iya, haleluya. Orang di sebelahnya, wah takut Anda. Haleluya. Bawa aku ke sana. Ajar aku setia. Saya baru-baru ini naik pesawat. Agak berantakan itu. Pertama kali ada announce bahwa suruh semua pakai seat belt. Tapi pramugari masih melayani. Lalu pilotnya sendiri yang ngomong. Terus itu ada pramugara ya, yang pria itu. Stewardnya yang stewardessnya laki-laki. Dipanggil yang 2 orang itu baru. Dipanggil ke depan terus duduk di business class. Kebetulan saya di business class hanya 2 orang tidur di situ. Saya lihat 2 perempuan ini ketakutan. Mungkin dia baru. Agak gini. Takut. Baru dia. Waduh, bagus. Jadi kalau kita kan sudah belajar, Tuhan Engkau mengingat aku waktu alam semesta menderu. Orang ketakutan Anda malah bawa aku ke sana. Emang beneran saudara senang mati? Rata-rata belum, kan hatimu itu masih di dunia. Nggak gampang ngerubah. Saya setengah mati, tapi saya harus jadi contoh dulu. Harus bisa. Yakin kok kepastian itu kita bangun di sini. Ingat saudaraku, yakin dulu pengertiannya cukup, mengalami Tuhan baru kepastian. WL nih, singer ini harus mengalami Tuhan. Kalau enggak, you enggak bisa. Kalau hal-hal yang bersifat rasional, seminggu belajar tentang Tuhan, suruh ceramah bisa dia. Bisa. Tapi kalau emosi, you enggak bisa bangun dalam seminggu atau 2 minggu. Enggak bisa. Enggak bisa. Emosi itu harus dibangun dari pengalaman panjang. Pertaruhannya berat. Hari-hari hidupmu itu membangun emosi yang kudus. Emosi yang tulus dengan Tuhan. Oh bicara kita, lo berdoa begini sekarang, Tuhan Allah begini. Bisa. Tapi kalau you berdoa sendiri, udah ketahuan seberapa emosimu bisa menjangkau Tuhan. Kalau nyanyi, bisa nyanyi apa saja bisa, saudara sekalian. Bisa nyanyi apa aja bisa. Tapi perasaan yang muncul di situ, biar bumi pun bergoncang, gitu ya. Dan langit pun ku kan tetap setia, pegang teguh janjimu Tuhan. Harus nyambung.
pun menerpa, tetapi firman tetap selama-lamanya. Dia nyambung, biarpun matanya lihat orang tapi hatinya nyambung ke sana. Itu nggak bisa dibangun dalam 1 minggu. Kalau nyanyi doang itu bisa, tapi tiap hari harus dialami. Tiada ku ragu lagi untuk mengikutmu Yesus. Tiada ku ragu lagi untuk melayanimu. Biarpun nggak kasar tapi mentok ke atas, nyambung. Jangan nyambung off on off on off. Lihat muka orang gitu jadi on off. Iya, karena mengalami. Yesus, Yesus, sahabatku, penolong dalam hidupku. Ku rindu semua orang mengenalmu. Engkau jalan kebenaran dan memberi hidup yang kekal bagi semua orang yang percaya padamu. Bayangkan kalau kita ngomong sama orang tapi muka kita nggak di sini, nggak nyambung. Gimana kabarnya Pak? Memang dulu waktu itu loh Pak. Dulu tuh loh Pak zaman dulu. Orang harus nyambung. Dan itu nggak bisa dibangun dalam 1 minggu, nggak bisa. Kalau teologi 4 tahun orang bisa, tapi kalau emosi dengan Tuhan nggak bisa, tidak. Makanya ada yang yakin selamat. Yuk seminar 1 minggu, yuk yakin bisa. Tapi kalau kau merasa sungguh-sungguh, kau punya pengalaman, itu beda, itu dibangun dari tahun ke tahun. Seperti saudara nyanyi nih, aduh suruh terbang dengan kecepatan yang dipaksakan. Bawa aku ke sana, ajar aku setia, mengerti semua maksud dan jalanmu. Ya ini kan gak gampang. Gak gampang saudaraku. Karena harus punya hubungan dengan Tuhan yang membangun emosi. Maka orang tuh gak bisa nipu. Gak bisa nipu. Orang rohani bisa menilai orang duniawi. Orang duniawi tidak bisa menilai orang rohani. Betul gak saudara? Berjalanlah dengan Tuhan tiap hari lah. Doa 30 menit minimal. Saudara nyanyi lagu ya. Kalau mentok kepada Tuhan, itu tubuh kita ini bisa goyang-goyang. Itu otomatis. Kalau saya memang ekspresif. Ada orang yang gak ekspresif. Kau ubah ratapku jadi tarian. Gini aja dia. Kau bukakan kain kabungku. Kau berikan sukacita. Karena karakternya dia begitu. Tapi dia cara ini bicara kepada Tuhan. Kalau saya nggak bisa. Kalau saya begitu malah munafik. Karena saya ekspresif. Ku tak akan berdiam, memujimu selalu. Ku bersyukur padamu selama-lamanya. Amin. Saya bisa ngerti kenapa Daud menari. Tapi nggak tiap hari menari. Gila kali tiap hari menari raja. Tidak selalu saudara nyanyi mesti menari, salah. Nggak selalu mesti begini-begini. Makanya kadang-kadang ada WL berkata, coba kita nari semua tangannya di atas ini, semua gini. Itu mah pemerkosaan. Kan orang punya, kalau saya ekspresif memang. Saya ini ekspresif. Nggak semua orang ekspresif seperti saya. Waktu kau ubah ratapku jadi tarian, kau bukakan kain kabungku. Kita jadi ingat waktu dulu saya mau bangkrut, gak jadi bangkrut. Gimana Tuhan menolongku. Kau berikan sukacita, jiwaku bermasmur. Dengan segenap kekuatanku memujimu Tuhan. Ku tak akan berdiam, memujimu selalu. Ku bersyukur padamu
selama-lamanya. Amin. 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 Semua katakan. Ku bersyukur padamu selama-lamanya. Amin. Ini peragaan. Kalau beneran, itu pasti kita nyambil nyanyi lagu ini, air mata kita terus ya. Ku tak akan berdiam, memujimu selalu. Air mata kita berlinang. Kita berhadapan dengan Tuhan. Sekali lagi orang menari tidak harus begini ya saudaraku. Ya masing-masing jiwanya itu ekspresinya masing-masing. Demikian pula dengan pengalaman keselamatan. Itu harus real. Harus real saudaraku. Waktu kita menyanyi, telah kulihat kebaikan-Mu. Kita harus punya pengalaman kebaikan Tuhan. Bukan asal nyanyi. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Saya bicara ini bukan gak berhubungan dengan penjelasan saya tadi. Berhubungan. Anda harus merajut hubungan dengan Tuhan sejak di dunia ini secara real. Apa gunanya orang beroleh segenap dunia? Apa gunanya orang beroleh segenap dunia? Ini suke. Ini artinya soul, nyawa, hembusan nafas, atau bisa berarti jiwa atau nyawa. Di dalam jiwa ada pikiran, perasaan, kehendak. Kalau orang mau memuaskan keinginannya di dalam hidup ini, binasa dia. Kamu mau 70 tahun senang, kamu tidak akan layak di sini. Biar buku hidup kita dibuka di sini. Tiap hari dibuka, saudara. Senyum Tuhan terus. Senyum Tuhan, senyum Tuhan. Ini dilanjutkan. Kalau buka tiap hari mendukakan Tuhan, mendukakan, melukai. Ditutup. Jadi berhenti melukai Tuhan. Untuk hidup seperti yang Allah kehendaki. Kekristenan bukan agama, tapi jalan hidup. Saya berharap dengan firman ini sudah diubahkan Tuhan. Amin.